Aku baru sehari menikah. Masih memakai gelang pengantin. Masih menyimpan bunga-bunga ucapan selamat. Tapi pagi setelah akad, ibu mertuaku menyodorkan sebuah buku catatan. Lalu berkata, mulai hari ini kamu wajib ikut iuran keluarga 25 juta rupiah. Aku pikir beliau sedang bercanda. Ternyata tidak. Dan saat aku menolak, suamiku justru berdiri di belakang ibunya. Hari itu aku pergi. Dengan air mata. Dengan hati hancur. Namun sebulan kemudian, suamiku datang memohon agar aku pulang. Sayangnya, saat itu semuanya sudah terlambat. Assalamualaikum sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis asal kota kalian di kolom komentar ya. Dan menurut kalian, kalau baru sehari menikah lalu ditagih iuran 25 juta oleh keluarga pasangan, apa yang akan kalian lakukan? Pagi setelah menikah, aku langsung ditagih 25 juta. Namaku Larasati. Kalau ada yang bertanya kapan aku mulai menyesali pernikahanku, jawabannya bukan setahun setelah menikah. Bukan 6 bulan setelah menikah. Bahkan bukan sebulan setelah menikah. Tapi, sehari setelah akad. Ya, hanya sehari. Padahal malam sebelumnya adalah malam yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku resmi menjadi istri Bima Prasetyo. Laki-laki yang sudah kupacari selama hampir 3 tahun. Laki-laki yang selama ini terlihat baik, penyabar, dan bertanggung jawab. Setidaknya itulah yang kulihat. Atau mungkin, yang ingin kulihat. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak mewah. Tidak meriah. Tapi cukup hangat. Keluargaku menerima Bima dengan baik. Meski aku tahu, ada satu orang yang sejak awal kurang setuju. Bibiku, Bu Sulastri. Saat itu beliau sempat berkata pelan kepadaku, Laras, Bibi cuma minta kamu hati-hati. Aku tertawa. Maksud Bibi? Beliau tidak menjawab langsung. Hanya tersenyum tipis. Kadang orang yang terlihat baik belum tentu benar-benar baik. Aku menganggap itu kekhawatiran biasa. Karena setiap keluarga pasti punya kekhawatiran sebelum pernikahan. Dan saat itu, aku terlalu bahagia untuk mendengarkan. Pagi setelah akad, aku bangun lebih awal. Masih memakai cincin pernikahan yang terus kulihat sambil tersenyum. Rasanya aneh. Kemarin aku seorang gadis. Hari ini aku seorang istri. Aku membantu di dapur rumah mertua, menyiapkan teh, mencuci beberapa gelas, dan berusaha menjadi menantu yang baik. Bu Rukmini, ibu mertuaku, terlihat ramah. Beliau bahkan beberapa kali tersenyum kepadaku, membuatku berpikir bahwa semua akan berjalan baik. Sampai sekitar pukul 9 pagi, saat semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, aku dipanggil. Laras, sini sebentar. Kata Bu Rukmini. Aku langsung menghampiri. Iya, Bu. Beliau mengambil sebuah buku catatan tebal dari lemari. Kemudian duduk di kursi. Lalu membuka beberapa halaman. Aku mengira itu buku keluarga. Atau mungkin album lama. Namun beberapa detik kemudian, beliau berkata sesuatu yang membuatku mengernyit. Nah, sekarang kita urus kewajiban keluarga dulu. Aku bingung. Kewajiban apa, Bu? Bu Rukmini tersenyum. Namun entah kenapa senyum itu terasa berbeda. Mulai hari ini kamu sudah resmi jadi bagian keluarga. Aku mengangguk. Artinya kamu juga wajib ikut iuran keluarga. Aku masih belum mengerti. Iuran apa, Bu? Beliau membalik halaman buku itu, lalu menunjuk sebuah angka. 25 juta rupiah. Aku membeku. Benar-benar membeku. Karena kupikir aku salah lihat.
25 juta? Tanyaku pelan. Bu Rukmini mengangguk santai. Iya. Aku tertawa kecil. Refleks. Karena kupikir beliau sedang bercanda. Namun tidak ada seorang pun yang tertawa. Tidak Bu Rukmini. Tidak Nanda. Tidak Pak Darmo. Bahkan tidak Bima. Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Dan saat itulah aku sadar. Mereka serius. Sangat serius. Tunggu. Kataku perlahan. Maksud ibu iuran 25 juta? Bu Rukmini mengangguk lagi. Iya. Setiap menantu wajib berkontribusi untuk keluarga. Aku langsung menatap Bima. Berharap dia akan menjelaskan. Berharap dia akan berkata ini hanya kesalahpahaman. Namun Bima justru menghindari tatapanku. Dadaku mulai tidak nyaman. Mas, apa ini? Bima berdeham kecil. Lalu berkata pelan. Itu memang aturan keluarga. Aku langsung menatapnya. Tidak percaya. Aturan keluarga. Kenapa aku baru tahu sekarang? Ruangan kembali hening. Dan hening itu membuatku semakin takut. Karena tidak ada yang menjawab. Tidak ada. Akhirnya Bu Rukmini yang berbicara. Karena kami pikir Bima sudah menjelaskannya. Aku menoleh ke arah suamiku. Wajahku mulai pucat. Karena jelas sekali, dia tidak pernah menjelaskan apapun. Tidak pernah. Sepanjang masa pacaran. Sepanjang masa lamaran. Bahkan sampai sehari setelah menikah. Tidak pernah ada pembicaraan tentang iuran 25 juta. Aku mulai merasa tertipu. Dan perasaan itu semakin kuat saat Bu Rukmini berkata lagi. Keluargamu cukup mampu, kan? Aku langsung terdiam. Karena kalimat itu terdengar aneh. Sangat aneh. Seolah sejak awal mereka sudah menghitung sesuatu. Seolah aku bukan menantu. Melainkan sumber uang. Bu! Suaraku mulai bergetar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bu Rukmini tersenyum tipis. Sekarang mungkin tidak. Tapi keluargamu punya. Kalimat itu menghantamku keras. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak dihargai sebagai manusia. Aku merasa seperti barang. Seperti seseorang yang dinilai dari isi rekening. Aku kembali menatap Bima. Dan kali ini, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku terasa jatuh. Dia tidak membelaku. Sama sekali tidak. Bahkan satu kata pun tidak. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak menjadi istrinya, aku mulai bertanya dalam hati. Sebenarnya, siapa laki-laki yang baru saja kunikahi ini? Karena firasatku mengatakan, tagihan 25 juta itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku mengetahui aku satu-satunya menantu yang ditagih 25 juta. Aku tidak bisa fokus sepanjang hari itu. Meski tubuhku berada di rumah mertua, pikiranku terus memutar kejadian di ruang tamu tadi pagi. 25 juta. Angka itu terus terngiang di kepalaku. Bukan karena aku tidak pernah melihat uang sebanyak itu, tapi karena caranya. Aku baru sehari menjadi menantu. Baru sehari. Belum sempat mengenal kebiasaan keluarga mereka. Belum sempat menata pakaian di lemari. Belum sempat menikmati hari pertama sebagai istri. Tapi aku sudah ditagih uang. Dan yang paling menyakitkan, Bima sudah mengetahui semuanya, namun memilih diam. Saat sore tiba, aku membantu Bu Rukmini menyiapkan makan malam. Meski hatiku masih kacau, aku tetap berusaha sopan, tetap berusaha menghormatinya. Karena aku masih berharap ada penjelasan yang masuk akal. Masih berharap ini hanya kesalahpahaman. Namun harapan itu mulai runtuh saat Nanda, adik iparku, masuk ke dapur. Nanda duduk sambil memainkan ponselnya. Lalu tiba-tiba berkata, untung Mbak Laras dapat jatah 25 juta. Tanganku langsung berhenti mengiris bawang. Apa maksudnya? Tanyaku.
Nanda terlihat kaget, seolah tidak sengaja bicara terlalu banyak. Namun sudah terlambat. Aku sudah mendengarnya. Jatah. Ulangku. Nanda melirik ibunya. Bu Rukmini langsung memberi tatapan tajam. Tapi rasa penasaranku sudah terlanjur muncul. Apa maksud Nanda tadi? Tanyaku lagi. Tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Nanda berkata pelan. Soalnya menantu yang lain gak sampai segitu. Jantungku langsung berdetak keras. Menantu lain. Aku mengernyit. Karena setahuku Bima memang punya kakak perempuan yang sudah menikah. Namun aku tidak tahu apa hubungannya dengan iuran ini. Gak sampai segitu maksudnya apa? Tanyaku. Nanda terlihat serba salah. Namun akhirnya dia menjawab. Dulu Kak Santi cuma diminta 5 juta. Aku langsung membeku. 5 juta? Berarti benar. Ada menantu lain yang pernah diminta uang. Tapi kenapa aku 25 juta? Kenapa 5 kali lipat? Aku langsung menoleh ke arah Bu Rukmini. Bu, kenapa saya 25 juta? Wajah Bu Rukmini langsung berubah. Beliau meletakkan piring yang sedang dicuci. Lalu berkata dingin. Karena kondisi setiap orang berbeda. Jawaban yang terdengar sederhana. Tapi justru membuatku semakin curiga. Karena jelas sekali, ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, aku duduk di kamar bersama Bima. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Mas. Bima sedang memainkan ponselnya. Iya. Aku mau tanya sesuatu. Dia mengangguk. Kenapa aku diminta 25 juta? Untuk pertama kalinya hari itu, wajah Bima terlihat tidak nyaman. Dia menghela napas panjang. Lalu meletakkan ponselnya. Aku sebenarnya mau jelasin. Dadaku langsung terasa sesak. Karena kalimat seperti itu biasanya selalu diikuti sesuatu yang buruk. Jelasin apa? Bima menunduk. Ibu pikir keluargamu mampu. Aku langsung terdiam. Karena ternyata dugaanku benar. Mereka menilai keluargaku. Mereka menghitung keadaan keluargaku. Dan mereka menentukan jumlah uang berdasarkan itu. Seolah aku bukan anggota keluarga. Seolah aku investasi. Aku bukan dompet, Mas. Kataku pelan. Bima langsung diam. Aku melanjutkan. Aku menikah karena cinta. Bukan untuk membeli posisi sebagai menantu. Air mataku mulai menggenang. Karena semakin kupikirkan, semakin terasa menyakitkan. Bima mendekat. Namun entah kenapa, aku justru menjauh. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak mengenal suamiku sendiri. Saat itulah terdengar suara dari luar kamar. Pintu belum tertutup rapat. Dan suara Bu Rukmini terdengar cukup jelas. Sebenarnya 25 juta itu masih murah. Aku langsung membeku. Bima juga. Lalu terdengar suara perempuan lain. Suara yang sepertinya milik kakak iparku. Kalau keluarga Laras tahu tujuan sebenarnya, pasti mereka kaget. Darahku langsung terasa dingin. Tujuan sebenarnya? Apa maksudnya? Aku langsung berdiri. Jantungku berdebar sangat keras. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai sadar. Masalah ini bukan sekadar iuran keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri. Besok aku akan mencari tahu semuanya. Apapun yang terjadi. Ternyata suamiku sudah tahu semuanya sejak awal. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kalimat yang tanpa sengaja ku dengar dari luar kamar. Kalau keluarga Laras tahu tujuan sebenarnya, pasti mereka kaget. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Tujuan sebenarnya? Tujuan apa? Bukankah ini hanya iuran keluarga? Kalau memang hanya iuran biasa, kenapa harus disembunyikan? Kenapa harus dibicarakan diam-diam? Dan kenapa aku baru mengetahuinya setelah menikah?
Semakin kupikirkan, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Di sampingku Bima sudah tertidur. Atau mungkin berpura-pura tidur. Karena sejak sore dia terus menghindari pertanyaanku. Aku menatap wajahnya dalam gelap. Lalu tiba-tiba teringat semua masa pacaran kami. 3 tahun. 3 tahun aku mengenalnya. 3 tahun aku percaya padanya. Tapi sekarang, aku mulai mempertanyakan semuanya. Apakah selama ini aku benar-benar mengenalnya? Atau hanya mengenal versi yang ingin dia tunjukkan? Pagi harinya aku bangun lebih awal. Namun suasana rumah terasa aneh. Bu Rukmini terlihat sibuk menerima telepon. Nanda terlihat mondar-mandir. Sedangkan Bima berangkat lebih cepat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang sedang mereka urus. Dan entah kenapa, aku merasa semua itu berhubungan denganku. Siang hari, saat sedang mengambil minum di dapur, aku melihat sebuah map biru di atas meja. Map itu terbuka sedikit. Awalnya aku tidak tertarik, namun aku melihat namaku tertulis di salah satu lembar dokumen. Larasati. Jantungku langsung berdebar. Aku melirik ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Perlahan aku mendekat, lalu melihat isi dokumen tersebut. Dan saat membaca beberapa baris pertama, tubuhku langsung membeku, karena di sana tertulis, daftar kontribusi menantu keluarga Prasetyo. Aku langsung membuka halaman berikutnya. Tanganku mulai gemetar, karena ternyata ada beberapa nama. Nama para menantu yang pernah masuk ke keluarga ini, beserta jumlah uang yang pernah mereka berikan. 5 juta, 7 juta. 3 juta, 8 juta, dan di paling bawah, namaku, Larasati. Target, 25 juta. Aku langsung terduduk, karena sekarang semuanya jelas. Ini bukan iuran. Sama sekali bukan. Ini seperti daftar tagihan. Seperti target yang harus dipenuhi. Dan yang paling menyakitkan, di samping namaku ada tulisan kecil yang membuat darahku terasa dingin. Keluarga mampu. Air mataku langsung menggenang. Karena ternyata sejak awal, mereka tidak melihatku sebagai keluarga. Mereka melihatku sebagai kesempatan. Kesempatan mendapatkan uang. Saat itulah suara langkah kaki terdengar. Aku buru-buru menutup map tersebut. Dan beberapa detik kemudian Bu Rukmini masuk ke dapur. Beliau langsung melihat map itu. Lalu wajahnya berubah. Siapa yang buka? Suaranya tajam. Aku menatapnya. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak menundukkan kepala. Saya. Wajah Bu Rukmini langsung menegang. Beberapa detik kami saling menatap. Dan akhirnya aku bertanya. Apa sebenarnya ini, Bu? Beliau tidak menjawab. Aku melanjutkan. Kenapa ada daftar menantu? Kenapa ada target uang? Kenapa saya ditulis 25 juta? Ruangan langsung sunyi. Dan jawaban yang keluar dari mulut Bu Rukmini membuatku semakin terluka. Karena keluarga itu harus saling membantu. Aku langsung tertawa pahit. Untuk pertama kalinya. Karena sekarang aku mulai mengerti. Mereka selalu punya alasan. Tapi tidak pernah punya kejujuran. Saat itulah Bima pulang lebih cepat. Mungkin karena ibunya menelepon. Begitu masuk rumah, dia langsung melihat wajahku. Dan seketika dia tahu sesuatu telah terjadi. Laras. Katanya pelan. Namun aku langsung memotong. Kamu sudah tahu tentang daftar itu? Wajahnya langsung pucat. Tidak perlu jawaban. Karena ekspresinya sudah menjelaskan semuanya. Air mataku akhirnya jatuh. Karena sekarang tidak ada lagi yang perlu ditebak. Tidak ada lagi yang perlu dicurigai. Suamiku tahu. Dia tahu sejak awal. Dia tahu tentang uang itu. Dia tahu tentang target 25 juta. Dan dia tetap menikahiku tanpa mengatakan apapun. Aku bisa menerima kalau keluargamu miskin. Kataku sambil menangis.
Aku bisa menerima kalau keluargamu sedang kesulitan. Aku bahkan bisa membantu. Tapi aku tidak bisa menerima kebohongan. Bima langsung menunduk. Sedangkan Buruk Mini terlihat kesal. Namun kali ini aku tidak peduli. Karena sesuatu dalam diriku mulai berubah. Kesabaranku mulai habis. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pergi. Meninggalkan rumah ini. Meninggalkan semua kebohongan ini. Tapi aku belum tahu bahwa penghinaan terbesar justru akan terjadi besok. Di depan seluruh keluarga besar mereka. Aku dipermalukan di depan keluarga besar mereka. Malam setelah aku mengetahui kebenaran itu, rumah terasa sangat dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena suasana di dalamnya. Aku dan Bima hampir tidak berbicara. Sedangkan Buruk Mini terus berjalan ke sana kemari dengan wajah kesal. Seolah aku yang melakukan kesalahan. Seolah aku yang berbohong. Seolah aku yang menyembunyikan sesuatu sebelum pernikahan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Aku yang dibohongi. Aku yang dijebak. Dan aku yang diperlakukan seperti sumber uang. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena uang 25 juta. Tapi karena kepercayaan yang mulai hancur. Karena ternyata orang yang paling kupercaya justru menjadi bagian dari kebohongan itu. Aku menatap cincin pernikahan di jariku. Baru 2 hari. Baru 2 hari menjadi istri. Tapi rasanya seperti sudah bertahun-tahun menanggung luka. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata sembab. Dan saat keluar kamar, aku melihat rumah sedang ramai. Sangat ramai. Beberapa mobil terparkir di depan rumah. Suara orang bercakap-cakap terdengar dari ruang tamu. Aku mengernyit. Ada acara apa? Tanyaku kepada Nanda. Dia menjawab santai. Kumpul keluarga. Jantungku langsung tidak nyaman. Karena entah kenapa, aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan firasat itu ternyata benar. Siang hari, seluruh keluarga besar sudah berkumpul. Paman, bibi, sepupu, kakak ipar. Bahkan beberapa orang yang belum pernah kutemui. Aku berusaha tersenyum sopan. Meski hatiku tidak tenang. Sampai akhirnya Buruk Mini berdiri. Lalu berkata lantang. Nah, sekarang keluarga kita sudah bertambah 1 anggota baru. Semua orang menoleh ke arahku. Aku tersenyum kecil. Berusaha menghormatinya. Namun beberapa detik kemudian, senyumku menghilang. Karena Buruk Mini melanjutkan. Kita doakan semoga Laras segera bisa memenuhi kewajibannya kepada keluarga. Ruangan langsung hening. Aku membeku. Karena aku tahu persis apa yang beliau maksud. 25 juta. Dan yang membuatku semakin malu, beberapa orang langsung mengangguk. Seolah mereka sudah tahu. Seolah pembicaraan itu hal biasa. Seorang paman bahkan tertawa kecil. Menantu baru memang harus berkontribusi. Katanya. Aku langsung menatap Bima. Memohon tanpa kata. Memohon agar dia menghentikan ini. Agar dia mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi seperti biasa, dia diam. Selalu diam. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Saat itulah seorang bibi bertanya, "Sudah dibayar belum?" Buruk Mini menggeleng. Lalu menatapku. "Belum." Nada suaranya terdengar penuh sindiran. Dan beberapa orang mulai berbisik-bisik. Aku bisa mendengar sebagian. Masa segitu saja nggak mampu? Katanya keluarganya mapan. Jangan-jangan cuma kelihatan kaya. Dadaku langsung terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku dipermalukan di depan banyak orang tanpa melakukan kesalahan apapun. Air mataku mulai menggenang. Namun aku berusaha menahannya. Karena aku tidak ingin mereka melihatku menangis. Tidak. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu.
Saat itulah buruk Mini kembali berbicara. Keluarga ini punya aturan. Kalau ada yang tidak mau ikut aturan, beliau sengaja berhenti, lalu menatapku. Ya jangan berharap dianggap keluarga. Kalimat itu langsung menghantamku. Sangat keras. Karena sekarang semuanya jelas. Ini bukan tentang uang. Sama sekali bukan. Ini tentang kontrol. Ini tentang memaksa. Ini tentang membuat seseorang tunduk. Dan mereka mengira aku akan tunduk. Mereka mengira aku akan takut. Mereka mengira aku akan menyerahkan uang hanya supaya diterima. Saat itulah aku berdiri. Perlahan. Semua orang langsung menoleh ke arahku. Ruangan menjadi sunyi. Sangat sunyi. Aku menatap buruk Mini. Lalu berkata dengan suara yang bergetar. Bu, tolong jawab satu pertanyaan saya. Beliau terlihat tidak suka dengan nada suaraku. Namun tetap menjawab. Apa? Aku menarik napas panjang. Lalu bertanya. Kalau saya bayar 25 juta. Apakah itu membuat saya menjadi keluarga? Tidak ada yang menjawab. Karena mereka tidak memiliki jawaban. Mereka hanya punya tuntutan. Bukan ketulusan. Saat itulah aku menatap satu persatu wajah mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi orang asing di tengah keluarga suamiku sendiri. Namun yang tidak mereka tahu, kesabaranku sudah berada di batas terakhir. Dan besok, mereka akan memberiku sebuah ultimatum. Ultimatum yang justru membuatku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku diberi pilihan, bayar 25 juta atau angkat kaki dari rumah ini. Malam setelah aku dipermalukan di depan keluarga besar, aku tidak makan. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk sendirian di kamar. Karena ada saatnya seseorang terluka begitu dalam, sampai air mata pun tidak mau keluar lagi. Aku menatap langit-langit kamar. Masih sulit percaya. Baru 3 hari yang lalu aku menikah. 3 hari. Namun rasanya seperti bertahun-tahun hidup dalam tekanan. Dan yang paling menyakitkan, bukan buruk Mini. Bukan keluarga besarnya. Melainkan Bima. Suamiku sendiri. Karena setiap kali aku membutuhkan pembelaan, dia selalu diam. Diam. Dan diam lagi. Malam itu pintu kamar terbuka. Bima masuk. Wajahnya terlihat lelah. Namun entah kenapa, aku sudah tidak lagi merasa iba. Karena terlalu banyak luka yang kuterima dalam waktu yang sangat singkat. Laras. Aku tidak menjawab. Dia duduk di tepi ranjang. Laras, kita harus bicara. Aku tersenyum pahit. Baru sekarang. Bima langsung menunduk. Beberapa detik ruangan terasa sunyi. Sampai akhirnya dia berkata, aku cuma ingin semuanya berjalan baik. Aku langsung tertawa kecil. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Baik untuk siapa, Mas? Bima terdiam. Aku melanjutkan. Baik untuk aku. Atau baik untuk keluargamu? Dia tidak menjawab. Dan diamnya kali ini menjadi jawaban yang sangat jelas. Saat itulah aku sadar. Dalam pernikahan ini, aku selalu berada di urutan kedua. Selalu. Keesokan paginya, aku sedang menyapu halaman depan. Saat buruk Mini memanggilku. Nada suaranya tidak ramah. Tidak hangat. Bahkan tidak berusaha sopan. Laras. Aku menoleh. Iya, Bu. Beliau berdiri di teras. Dengan wajah yang sulit dibaca. Namun firasatku langsung tidak enak. Sangat tidak enak. Ayo masuk. Katanya. Saat aku masuk ke ruang tamu, aku melihat semua orang sudah berkumpul. Bima. Pak Darmo. Nanda. Bahkan kakak iparku juga ada. Jantungku langsung berdebar. Karena suasananya seperti rapat keluarga. Dan aku tahu, aku adalah topik pembahasannya. Buruk Mini duduk di kursi tengah. Lalu menatapku. Laras.
Iya, Bu. Beliau menarik napas panjang, lalu mengatakan sesuatu yang membuat darahku langsung dingin. Kami sudah memutuskan. Aku langsung menegang. Karena kata, kami, berarti keputusan itu sudah dibahas tanpa melibatkanku. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian Bu Rukmini berkata, kamu punya waktu 3 hari. Aku mengernyit. 3 hari untuk apa? Beliau menjawab tanpa ragu. Untuk membayar iuran 25 juta. Dadaku langsung sesak. Karena ternyata mereka belum menyerah. Bahkan setelah semua yang terjadi. Bahkan setelah penghinaan kemarin. Mereka masih menganggap aku akan menyerah. Masih menganggap aku akan membayar. Saat itulah Bu Rukmini melanjutkan. Kalau tidak sanggup. Beliau berhenti sejenak. Lalu menatapku tajam. Kamu bisa keluar dari rumah ini. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Aku menoleh ke arah Bima. Berharap. Sekali saja. Hanya sekali. Dia akan berkata bahwa ini keterlaluan. Bahwa aku adalah istrinya. Bahwa aku harus dihormati. Bahwa aku tidak boleh diperlakukan seperti ini. Namun lagi-lagi, dia diam. Selalu diam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Bukan hatiku. Melainkan rasa hormatku terhadapnya. Air mataku mulai menggenang. Namun aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku sudah terlalu sering menangis sejak masuk rumah ini. Dan aku lelah. Sangat lelah. Aku menatap Bu Rukmini. Lalu berkata pelan. Jadi itu keputusan ibu. Beliau mengangguk. Itu keputusan keluarga. Aku tersenyum. Senyum yang bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Karena ternyata, saat seseorang terlalu sering disakiti, akan datang titik di mana rasa sakit berubah menjadi ketegasan. Dan aku mulai merasakan titik itu. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Orang-orang yang baru beberapa hari lalu menyebutku keluarga. Namun kini siap mengusirku karena uang. Saat itulah aku berkata, baik. Semua orang langsung menatapku. Mungkin mereka mengira aku menyerah. Mungkin mereka mengira aku akan mencari uang. Mungkin mereka mengira aku akan meminta bantuan keluargaku. Namun mereka salah. Sangat salah. Karena keputusan yang baru saja kuambil bukan tentang membayar, melainkan tentang pergi. Dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Namun mereka belum tahu satu hal. Saat aku keluar dari rumah itu nanti, aku akan menemukan sebuah rahasia lama yang menjelaskan kenapa bibiku sejak awal menolak pernikahanku dengan Bima. Rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Dan rahasia itu akan mengubah segalanya. Aku pergi tanpa menunggu 3 hari. Setelah rapat keluarga itu selesai, aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Anehnya, aku tidak menangis. Padahal beberapa hari terakhir air mataku hampir tidak pernah berhenti. Tapi kali ini berbeda. Karena ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang selama ini terus kutahan. Harga diriku. Aku duduk di tepi ranjang. Menatap koper kecil yang masih berada di sudut kamar. Koper yang bahkan belum sempat kubongkar seluruhnya sejak menikah. Dan saat itulah aku sadar. Mungkin ini pertanda. Karena sejak awal, tempat ini memang tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku membuka lemari. Lalu mulai memasukkan pakaianku satu persatu. Tidak banyak. Karena aku memang baru beberapa hari tinggal di sana. Saat melipat pakaian, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih meninggalkan rumah itu, melainkan karena sedih menyadari bahwa pernikahanku ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Aku teringat hari akad. Saat Bima menggenggam tanganku. Saat dia berjanji akan menjagaku. Saat dia berjanji akan menjadi tempat paling aman untukku. Ternyata janji itu bahkan tidak bertahan seminggu. Saat itulah pintu kamar terbuka. Bima masuk.
dan langsung melihat koperku. Wajahnya berubah. "Laras, aku tetap melipat pakaian. Apa yang kamu lakukan?" Aku tersenyum pahit. "Aku sedang mempermudah keputusan keluargamu." Bima langsung mendekat. "Kamu serius mau pergi?" Aku menghentikan tanganku, lalu menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatapnya. Dan yang kulihat membuat hatiku semakin dingin. Karena aku tidak lagi melihat suami. Aku melihat seseorang yang memilih diam saat istrinya dipermalukan. Memilih diam saat istrinya diancam. Memilih diam saat istrinya dipaksa membayar harga untuk diterima sebagai keluarga. "Mas." Suaraku bergetar. "Kalau aku jadi adikmu, kalau aku jadi anak perempuanmu nanti, kamu rela aku diperlakukan seperti ini?" Bima langsung terdiam. Namun lagi-lagi, dia tidak punya jawaban. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa membenarkan semua ini. Malam itu aku tidak menunggu 3 hari. Aku tidak menunggu tenggat waktu. Aku tidak menunggu diusir. Aku memilih pergi. Atas keputusanku sendiri. Saat koperku sudah siap, aku berjalan menuju ruang tamu. Semua orang masih berada di sana. Bu Rukmini, Nanda, Pak Darmo, dan beberapa kerabat yang belum pulang. Mereka semua menatapku. Lalu menatap koper di tanganku. Bu Rukmini terlihat terkejut. "Mau kemana?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Pergi." Ruangan langsung sunyi. Karena mungkin mereka tidak menyangka aku akan benar-benar melakukannya. Mereka mengira aku akan bertahan. Mereka mengira aku akan meminta bantuan keluargaku. Mereka mengira aku akan membayar. Namun mereka salah. Aku memilih diriku sendiri. Saat itulah Bu Rukmini berdiri dan berkata dengan nada tajam, "Kalau keluar dari rumah ini jangan berharap gampang kembali." Kalimat itu membuat beberapa orang menoleh. Mungkin mereka menunggu reaksiku. Mungkin mereka berharap aku menangis. Namun aku hanya menjawab pelan. "Saya juga tidak berencana kembali, Bu." Wajah Bu Rukmini langsung berubah. Sedangkan Nanda terlihat membelalak. Bahkan Bima terlihat syok. Karena mungkin untuk pertama kalinya, mereka melihat Laras yang berbeda. Laras yang tidak lagi takut. Laras yang tidak lagi terus mengalah. Aku melangkah keluar. Dan yang paling menyakitkan, Bima tidak mengejarku. Tidak menghentikanku. Tidak memanggil namaku. Tidak melakukan apapun. Seperti saat dia diam ketika aku dipermalukan. Dan diamnya kali ini menjadi penutup dari semuanya. Malam itu aku tiba di rumah bibiku, Bu Sulastri. Orang yang sejak awal tidak setuju dengan pernikahanku. Saat melihatku membawa koper, beliau langsung mengerti. Tanpa perlu banyak penjelasan, beliau memelukku. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis sejadi-jadinya. Menangis sampai sulit bernapas. Menangis sampai tubuhku gemetar. Karena akhirnya ada seseorang yang tidak memintaku uang. Tidak menghakimiku. Tidak menyalahkanku. Hanya memelukku. Dan kadang, itu lebih berharga daripada apapun. Beberapa jam kemudian, saat aku mulai tenang, Bu Sulastri duduk di sampingku. Beliau menatapku lama. Lalu berkata sesuatu yang membuatku langsung terdiam. "Laras." "Iya, Bei." "Ada alasan kenapa dulu Bibi menolak Bima?" Jantungku langsung berdebar. Karena selama ini beliau tidak pernah mau menjelaskan. Tidak pernah. Dan kini, untuk pertama kalinya, beliau terlihat siap membuka semuanya. Rahasia yang selama bertahun-tahun disimpannya. Rahasia yang ternyata berhubungan langsung dengan keluarga Bima. Dan setelah mendengarnya nanti, aku akan mengerti bahwa keputusanku meninggalkan rumah itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Rahasia yang disimpan bibiku selama ini akhirnya terbongkar.
Aku masih duduk di ruang tamu rumah Bibi Sulastri. Mata dan wajahku masih sembab karena terlalu banyak menangis. Namun saat Bibi mengatakan bahwa beliau punya alasan menolak Bima sejak dulu, rasa sedihku langsung bercampur dengan rasa penasaran. Karena selama 3 tahun aku berpacaran dengan Bima, Bibi memang tidak pernah terlihat benar-benar menyukainya. Tapi beliau juga tidak pernah menjelaskan alasannya. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Pokoknya hati-hati. Dan sekarang, setelah semua yang terjadi, beliau akhirnya siap bicara. Bibi sebenarnya tidak ingin ikut campur. Katanya pelan. Tapi sekarang kamu berhak tahu. Jantungku langsung berdebar. Karena dari nada suaranya, aku tahu ini bukan masalah kecil. Sama sekali bukan. Aku duduk lebih dekat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bi. Bibi menghela napas panjang. Lalu menatapku. Laras. Kamu tahu kenapa keluarga Bima selalu kekurangan uang? Aku menggeleng. Karena selama ini aku memang tidak pernah terlalu ikut campur urusan keuangan mereka. Yang ku tahu hanya satu. Bu Rukmini selalu mengeluh soal uang. Selalu. Bibi tersenyum pahit. Itu karena mereka terbiasa hidup dari bantuan orang lain. Aku langsung mengernyit. Maksud Bibi? Beliau menunduk sejenak. Kemudian berkata, dulu sebelum kamu kenal Bima, keluarga mereka pernah punya masalah besar. Aku langsung fokus mendengarkan. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar cerita yang tidak pernah disampaikan siapapun. Usaha Pak Darmo hampir bangkrut. Katanya, utang mereka menumpuk. Dan banyak orang mulai menagih. Aku terdiam. Karena tidak pernah mendengar hal itu sebelumnya. Bibi melanjutkan. Saat itu mereka mencari banyak cara untuk bertahan. Termasuk meminjam uang ke saudara, ke teman, dan ke siapa saja yang bisa membantu. Aku masih mendengarkan. Namun ada sesuatu yang membuatku heran. Apa hubungannya dengan diriku? Dan beberapa detik kemudian, aku mendapat jawabannya. Masalahnya, mereka tidak pernah benar-benar berhenti. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Karena aku mulai mengerti arah pembicaraan ini. Maksud Bibi. Bibi menatapku. Lalu berkata pelan. Mereka terbiasa mencari orang yang bisa menanggung kebutuhan mereka. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu terdengar sangat mirip dengan apa yang baru saja kualami. Iuran 25 juta. Daftar target menantu. Dan cara mereka menilai keluargaku. Semuanya tiba-tiba terasa masuk akal. Saat itulah Bibi membuka laci meja. Kemudian mengeluarkan sebuah map tua. Map yang terlihat sudah lama disimpan. Apa ini? Tanyaku. Beliau menyerahkannya kepadaku. Dan saat aku membuka halaman pertama, mataku langsung membesar. Karena aku melihat nama yang sangat kukenal. Nama ayahku. Pak Widodo Santoso. Aku langsung membeku. Karena aku tidak mengerti kenapa nama ayah ada di sana. Bi. Apa ini? Suaraku mulai bergetar. Bibi menatapku dengan sedih. Ini alasan terbesar kenapa Bibi tidak setuju kamu menikah dengan Bima. Jantungku langsung berdetak keras. Sangat keras. Karena firasatku mengatakan, apa yang akan kudengar berikutnya akan mengubah semuanya. Dulu, keluarga Bima pernah meminta bantuan kepada ayahmu. Aku langsung terdiam. Karena ayah memang dikenal suka membantu orang. Bahkan setelah beliau meninggal, banyak orang masih mengenangnya sebagai pribadi yang baik. Namun yang tidak pernah ku ketahui, ternyata keluarga Bima termasuk salah satu yang pernah dibantunya. Air mataku mulai menggenang. Karena perlahan, aku mulai melihat pola yang sama. Dan saat itulah Bibi mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Mereka tidak pernah mengembalikan bantuan itu. Aku langsung membeku.
Benar-benar membeku. Karena selama ini, tidak pernah ada yang menceritakan hal itu. Tidak pernah. Namun ternyata, masih ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sesuatu yang bahkan belum selesai sampai hari ini. Karena saat aku membalik halaman berikutnya, aku melihat sebuah dokumen tanah. Dokumen yang membuat napasku langsung tercekat. Karena alamat yang tertulis di sana, sangat familiar. Sangat familiar. Alamat rumah yang saat ini ditempati keluarga Bima. Dan nama pemilik tanah yang tercantum di dokumen itu, membuat tanganku gemetar. Karena nama itu adalah nama almarhum ayahku sendiri. Aku langsung menatap Bibi. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa keluarga Bima selama ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada iuran 25 juta. Sesuatu yang akan membuat seluruh hidup mereka berubah ketika kebenaran itu terungkap. Rumah yang mereka tempati ternyata berdiri di atas tanah keluargaku. Tanganku gemetar saat memegang dokumen itu. Aku membaca alamatnya berulang kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Namun hasilnya tetap sama. Alamat itu adalah alamat rumah keluarga Bima. Rumah tempat aku tinggal selama beberapa hari setelah menikah. Rumah tempat aku dipermalukan. Rumah tempat aku ditagih 25 juta rupiah. Dan sekarang, aku baru mengetahui sesuatu yang membuat kepalaku terasa berputar. Tanah tempat rumah itu berdiri ternyata milik keluargaku. Atau lebih tepatnya, milik almarhum ayah. Aku langsung menatap Bibi. Bi. Suaraku bergetar. Ini benar. Bibi mengangguk pelan. Iya. Dadaku langsung sesak. Karena semakin banyak fakta yang terungkap, semakin aku sadar bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku kembali melihat dokumen itu. Nama ayah tertulis jelas sebagai pemilik lahan. Ada tanda tangan. Ada cap resmi. Dan semuanya terlihat sah. Aku nggak ngerti. Kataku pelan. Kalau tanah ini milik ayah, kenapa keluarga Bima bisa tinggal di sana? Bibi menghela napas panjang. Lalu mulai bercerita. Tahun-tahun lalu, saat usaha Pak Darmo sedang sulit, ayahmu membantu mereka. Air mataku mulai menggenang. Karena sekali lagi, ayah ternyata membantu orang lain tanpa pernah menceritakannya. Bibi melanjutkan. Karena tidak punya tempat yang layak. Ayahmu menyewakan tanah itu dengan harga sangat murah. Aku langsung membeku. Karena aku bisa membayangkan ayah melakukan hal itu. Beliau memang seperti itu. Terlalu baik. Terlalu mudah percaya. Dan terlalu sering memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Kontraknya lama. Kata Bibi. Dan setelah ayah meninggal, tidak ada yang pernah membahasnya lagi. Aku menunduk. Karena saat ayah meninggal, aku masih kuliah. Masih belum memahami banyak urusan keluarga. Dan sebagian besar dokumen memang diurus oleh Bibi. Saat itulah aku melihat bagian bawah dokumen. Dan jantungku langsung berdetak keras. Karena masa kontraknya hampir habis. Sangat hampir habis. Aku langsung menatap Bibi. Jadi, Buruk Mini tahu soal ini. Wajah Bibi langsung berubah. Beberapa detik beliau terdiam. Lalu mengangguk pelan. Iya. Darahku langsung terasa dingin. Karena jawaban itu mengubah segalanya. Kalau Buruk Mini tahu, berarti beliau tahu siapa pemilik tanah itu. Beliau tahu keluargaku pernah membantu mereka. Beliau tahu keluargaku pernah memberi keringanan. Namun setelah aku menikah, beliau justru meminta 25 juta. Dan memperlakukanku seperti orang asing. Air mataku langsung jatuh. Karena semakin kupikirkan, semakin terasa menyakitkan. Saat itulah ponsel Bibi berdering. Beliau melihat layar. Lalu wajahnya berubah. Sangat berubah. Ada apa? Bei. Tanyaku. Namun beliau tidak langsung menjawab.
Beliau justru menyerahkan ponselnya kepadaku. Dan saat aku melihat nama peneleponnya, aku langsung membeku. Pak Darmo, ayah mertuaku. Aku mengernyit. Karena selama ini beliau hampir tidak pernah menghubungiku. Bahkan saat aku pergi dari rumah. Namun sekarang, beliau menelepon. Dengan nada yang terdengar sangat panik, Bibi mengangkat telepon itu. Lalu mengaktifkan pengeras suara. Suara Pak Darmo langsung terdengar. Bu Sulastri. Nadanya gemetar. Apa Laras ada di sana? Aku langsung terdiam. Karena ini pertama kalinya aku mendengar beliau terdengar begitu cemas. Iya. Jawab Bibi. Ada apa? Beberapa detik sunyi. Lalu Pak Darmo berkata sesuatu yang membuatku langsung menegakkan badan. Rumah kami sedang ada masalah. Jantungku langsung berdebar. Masalah? Masalah apa? Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku dingin. Saya baru tahu ada surat pemberitahuan soal tanah. Aku langsung membeku. Karena aku tahu persis surat apa yang dimaksud. Kontrak itu. Kontrak yang hampir habis. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Pak Darmo baru mengetahuinya sekarang. Artinya, selama ini ada seseorang yang sengaja menyembunyikan informasi tersebut. Dan aku mulai memiliki dugaan siapa orangnya. Bu Rukmini. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan akan benar-benar terbongkar. Rahasia yang membuat Bima akhirnya sadar bahwa keluarganya bukan korban, melainkan pihak yang selama ini menikmati kebaikan orang lain tanpa rasa terima kasih. Pak Darmo akhirnya mengetahui siapa yang selama ini berbohong. Setelah telepon itu berakhir, aku masih duduk diam. Pikiranku penuh dengan satu pertanyaan. Kenapa Pak Darmo baru tahu soal tanah itu sekarang? Bukankah beliau tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun? Bukankah beliau kepala keluarga? Lalu bagaimana mungkin beliau tidak mengetahui sesuatu yang sepenting itu? Aku menatap Bibi. Sedangkan Bibi hanya menghela napas panjang. Seolah beliau sudah bisa menebak apa yang sedang kupikirkan. Laras. Iya, Bei. Tidak semua orang tahu apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Aku langsung terdiam, karena kalimat itu terdengar sangat dalam. Dan semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Selama beberapa hari tinggal di rumah mertua, aku juga melihat satu hal. Pak Darmo bukan orang yang banyak bicara. Beliau lebih sering mengalah, lebih sering diam. Dan hampir semua keputusan keluarga selalu dipegang oleh Bu Rukmini. Saat itulah ponselku bergetar. Nomor yang muncul membuatku terkejut. Bima. Aku menatap layar beberapa detik. Rasanya aneh. Karena sejak aku pergi, dia tidak pernah menghubungiku. Tidak pernah menanyakan keadaanku. Tidak pernah meminta maaf. Namun sekarang, dia menelepon. Aku ragu. Namun akhirnya tetap mengangkat. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar suara Bima. Laras. Nada suaranya berbeda. Tidak seperti biasanya. Terdengar bingung. Dan sedikit panik. Ada apa? Tanyaku datar. Bima menarik napas panjang. Laras. Aku baru tahu sesuatu. Jantungku langsung berdebar. Karena beberapa hari terakhir, kalimat itu selalu diikuti oleh masalah besar. Apa? Bima terdiam sejenak, lalu berkata, tanah rumah kami. Aku langsung menutup mata, karena ternyata berita itu sudah sampai kepadanya. Aku baru tahu kalau itu tanah keluargamu. Suaranya terdengar tidak percaya, seolah dia sendiri masih kesulitan menerima kenyataan tersebut. Dan jujur saja, aku bisa memahaminya. Karena aku pun baru mengetahuinya. Ayah juga baru tahu. Katanya lagi, rumah sedang ribut. Aku tidak menjawab, karena aku tidak tahu harus berkata apa. Saat itulah Bima melanjutkan.
Ibu dan ayah bertengkar. Aku langsung membuka mata. Karena itu sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Setidaknya selama aku mengenal mereka. Bima kembali berkata, "Ayah marah. Marah besar." Aku mulai memahami situasinya. Karena jika Pak Darmo benar-benar baru mengetahui semuanya, berarti selama ini ada sesuatu yang disembunyikan dari beliau. Dan hanya ada satu orang yang mungkin melakukan itu. Bu Rukmini. Malam harinya, Bibi mendapat kabar dari tetangga lama keluarga Bima. Kabar itu membuat suasana rumah langsung berubah. Ternyata Pak Darmo meminta seluruh dokumen lama keluarga dikeluarkan. Semua surat, semua kontrak, semua catatan keuangan. Dan saat itulah satu demi satu fakta mulai muncul. Fakta yang selama ini tersimpan rapat. Ternyata bukan hanya soal tanah. Ada banyak hal lain yang tidak pernah diketahui Pak Darmo. Termasuk uang bantuan dari beberapa saudara. Pinjaman yang belum dikembalikan. Dan yang paling mengejutkan, daftar iuran menantu. Iya, daftar itu. Daftar yang dulu kulihat di dalam map biru. Daftar yang membuatku sadar aku sedang dijadikan target. Saat Pak Darmo melihat daftar itu, beliau marah besar. Sangat besar. Karena ternyata beliau tidak pernah menyetujuinya. Tidak pernah. Beliau bahkan tidak tahu daftar itu ada. Aku langsung terdiam saat mendengar kabar tersebut. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Orang yang paling banyak mengatur semuanya selama ini bukan Pak Darmo. Melainkan Bu Rukmini. Dan semakin banyak rahasia terbongkar. Semakin sulit bagi Bu Rukmini untuk menyembunyikan semuanya. 2 hari kemudian, sebuah kabar baru datang. Dan kali ini jauh lebih mengejutkan. Pak Darmo mendatangi kantor kelurahan. Beliau meminta salinan dokumen kontrak tanah. Dan setelah melihat isi lengkapnya, beliau langsung jatuh terduduk. Karena ada satu fakta yang bahkan lebih mengejutkan daripada kepemilikan tanah itu sendiri. Fakta yang membuat beliau menangis untuk pertama kalinya. Fakta yang membuktikan bahwa keluarga mereka selama bertahun-tahun menikmati kebaikan keluargaku tanpa pernah benar-benar menghargainya. Dan saat kebenaran itu sampai ke telinga Bima, hidupnya mulai berubah untuk selamanya. Akhirnya terbongkar kemana uang para menantu selama ini pergi. 3 hari setelah Pak Darmo mendatangi kantor kelurahan, suasana di rumah Bibi mendadak berubah. Pagi itu aku sedang membantu menyiram tanaman di halaman. Saat ponselku berdering, nama yang muncul membuatku terkejut. Pak Darmo. Aku sempat ragu mengangkatnya. Karena selama ini hubungan kami tidak pernah dekat. Namun akhirnya kutekan tombol jawab. Halo, Pak. Di seberang sana terdengar suara yang sangat lelah. Laras. Iya, Pak. Pak Darmo terdiam beberapa detik. Lalu berkata dengan suara berat. Saya minta maaf. Aku langsung membeku. Karena itu pertama kalinya beliau meminta maaf kepadaku. Dan entah kenapa, nada suaranya membuatku tahu bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Ada apa, Pak? Tanyaku pelan. Beliau menarik napas panjang. Lalu berkata, saya baru tahu semuanya. Dadaku langsung berdebar. Karena kalimat itu lagi-lagi muncul. Dan setiap kali muncul, selalu ada rahasia baru yang terbongkar. Ayah baru tahu soal tanah. Saya juga baru tahu soal daftar iuran menantu. Ayah baru tahu banyak uang yang selama ini keluar masuk rumah. Aku langsung menegakkan badan. Karena kalimat terakhir itu terasa berbeda. Sangat berbeda. Maksud Bapak. Pak Darmo terdengar menahan emosi. Dan beberapa detik kemudian, beliau berkata sesuatu yang membuatku langsung membeku. Selama ini uang para menantu tidak pernah masuk ke kebutuhan keluarga. Jantungku langsung berdetak keras. Sangat keras. Karena itulah pertanyaan yang selama ini menggangguku. Kemana uang itu pergi? Kemana? Pak Darmo melanjutkan.
Saya menemukan catatan keuangan lama. Ada buku yang selama ini disimpan ibumu Bima. Aku langsung terdiam. Karena sekarang semuanya mulai terhubung. Daftar menantu, target uang, dan sikap buruk Mini. Pak Darmo kembali berkata, sebagian uang memang dipakai untuk rumah. Tapi sebagian besar dipakai menutup utang lama. Aku langsung memejamkan mata. Karena akhirnya misteri itu terjawab. Selama ini para menantu dijadikan penyelamat masalah keuangan keluarga. Bukan anggota keluarga. Bukan anak. Melainkan sumber dana. Air mataku mulai menggenang. Karena aku membayangkan menantu-menantu lain sebelum aku. Mungkin mereka juga pernah merasa tertekan. Mungkin mereka juga pernah dipaksa. Mungkin mereka juga pernah terluka. Hanya saja tidak pernah berani melawan. Namun ternyata, itu belum semuanya. Sama sekali belum. Pak Darmo kembali berkata, ada satu hal lagi. Aku langsung menegang. Karena firasatku kembali tidak enak. Sangat tidak enak. Apa itu, Pak? Beliau terdiam cukup lama. Lalu berkata perlahan, kontrak tanah itu. Aku menunggu. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku dingin. Selama bertahun-tahun keluarga kami hanya membayar biaya sewa yang sangat kecil. Aku langsung menunduk. Karena aku sudah menduganya. Namun mendengar langsung tetap terasa mengejutkan. Pak Darmo melanjutkan. Nilainya bahkan jauh di bawah harga pasar. Sangat jauh. Dadaku semakin sesak. Karena itu berarti keluargaku benar-benar membantu mereka. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Tapi bertahun-tahun. Dan balasan yang kuterima setelah menikah justru penghinaan. Saat itulah suara Pak Darmo mulai bergetar. Laras. Iya, Pak. Ayah malu. Air mataku jatuh. Karena penyesalan itu terdengar tulus. Sangat tulus. Saya malu karena selama ini saya tidak tahu. Saya malu karena kamu diperlakukan seperti itu. Saya malu karena keluargamu justru pernah membantu kami. Aku tidak sanggup menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga itu yang benar-benar memahami luka yang kurasakan. Namun sore harinya, sebuah kejadian lain membuat keadaan semakin panas. Bima datang ke rumah. Tanpa pemberitahuan. Saat melihatku di teras, dia terlihat jauh berbeda. Lebih kurus, lebih pucat, dan jauh lebih lelah. Aku langsung tahu. Beberapa hari terakhir pasti tidak mudah baginya. Namun yang membuatku terkejut, dia tidak datang sendirian. Di tangannya ada sebuah map coklat tebal. Map yang terlihat penuh dokumen. Saat duduk di depanku, dia tidak langsung bicara. Dia hanya meletakkan map itu di meja. Lalu berkata dengan suara pelan, Laras, aku harus menunjukkan sesuatu. Aku mengernyit. Apa? Bima menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat rasa bersalah yang sangat besar di matanya. Aku baru tahu siapa sebenarnya pewaris tanah itu. Jantungku langsung berdebar. Karena nada suaranya membuatku sadar. Apa yang ada di dalam map itu akan mengubah segalanya. Dan setelah aku melihat dokumen tersebut, aku akhirnya mengetahui satu fakta yang bahkan tidak pernah diceritakan oleh Bibi. Fakta yang membuat Bima pucat. Fakta yang membuat Buruk Mini menangis. Dan fakta yang menjelaskan kenapa keluargaku selama ini begitu diam. Aku akhirnya mengetahui alasan keluargaku selama ini memilih diam. Aku menatap map coklat yang berada di atas meja. Entah kenapa, jantungku kembali berdebar. Karena beberapa minggu terakhir, setiap dokumen yang muncul selalu membawa kenyataan yang mengubah hidupku. Dan ekspresi Bima saat itu membuatku semakin tidak tenang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar kehilangan arah. Laras. Suaranya pelan.
Hari ini aku tidak datang untuk membela siapapun. Aku diam. Karena aku sudah terlalu sering mendengar alasan. Terlalu sering mendengar pembelaan. Dan semuanya berakhir dengan luka. Aku cuma ingin kamu tahu kebenarannya. Katanya lagi. Perlahan aku membuka map tersebut. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Dokumen kontrak lama. Surat pembayaran. Dan beberapa fotokopi arsip yang terlihat sudah berumur. Aku mulai membaca satu persatu. Sampai akhirnya mataku berhenti pada sebuah surat lama. Surat yang ditandatangani oleh ayahku, Pak Widodo Santoso. Tanganku langsung gemetar. Karena tulisan tangan itu sangat familiar. Tulisan tangan yang dulu sering kutemukan di buku catatan rumah. Tulisan tangan yang kini hanya tinggal kenangan. Air mataku mulai menggenang. Aku membaca isi surat itu perlahan. Dan setiap kalimat membuat dadaku semakin sesak. Karena surat itu bukan surat bisnis. Bukan surat perjanjian biasa. Melainkan surat yang dibuat ayahku untuk membantu keluarga Bima. Tahun-tahun lalu. Saat mereka sedang kesulitan. Saat usaha Pak Darmo hampir tutup. Saat mereka tidak punya banyak pilihan. Dalam surat itu, ayah menuliskan bahwa beliau sengaja memberikan harga sewa tanah yang sangat rendah. Bukan karena rugi tidak masalah. Bukan karena tidak membutuhkan uang. Tapi karena tidak tega melihat keluarga lain kehilangan tempat tinggal. Air mataku langsung jatuh. Karena itu sangat ayah. Sangat menggambarkan siapa beliau semasa hidupnya. Selalu memikirkan orang lain. Bahkan ketika dirinya sendiri harus berkorban. Namun yang membuatku membeku adalah bagian berikutnya. Di bagian bawah surat terdapat catatan tambahan. Catatan yang ditulis beberapa tahun kemudian. Catatan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dan isi catatan itu membuat seluruh tubuhku dingin. Jika suatu hari keluarga saya membutuhkan kembali tanah ini, saya berharap hubungan baik tetap terjaga. Aku langsung memejamkan mata. Karena kalimat itu terasa sangat menyakitkan. Ayah mempercayai mereka. Sepenuhnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat aku menikah dengan keluarga itu, aku dipermalukan. Dipaksa membayar. Dan dianggap sebagai sumber uang. Air mataku semakin deras. Saat itulah Bima berkata pelan. Aku baru membaca surat itu kemarin. Aku tidak menjawab. Karena tenggorokanku terasa sesak. Dan beberapa detik kemudian, Bima melanjutkan. Aku baru tahu kenapa keluargamu tidak pernah menagih. Aku langsung menatapnya. Karena itu juga menjadi pertanyaanku selama ini. Kenapa Bibi diam? Kenapa keluargaku diam? Kenapa tidak pernah menuntut? Kenapa tidak pernah mempermasalahkan semuanya? Bima menunjuk dokumen lain. Lihat halaman terakhir. Tanganku kembali gemetar. Aku membuka halaman tersebut. Dan saat membacanya, aku langsung menangis. Karena ternyata ada surat lain. Surat yang ditulis ayahku untuk Bibi. Isinya singkat. Namun cukup membuat hatiku hancur. Jangan pernah mengejar orang yang tidak tahu berterima kasih. Air mataku langsung jatuh semakin deras. Karena sekarang aku mengerti. Bukan karena keluargaku lemah. Bukan karena mereka takut. Melainkan karena ayah memilih menjaga harga dirinya. Memilih melepaskan. Memilih diam daripada terus mengejar orang yang tidak menghargai kebaikan. Saat itulah suara tangis terdengar dari depan rumah. Aku dan Bima langsung menoleh. Karena suara itu terdengar sangat keras. Sangat emosional. Dan beberapa detik kemudian, seseorang masuk ke rumah Bibi. Seseorang yang tidak pernah kubayangkan akan datang ke sini. Bu Rukmini. Wajahnya sembab. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, beliau terlihat benar-benar hancur. Namun yang membuatku semakin terkejut, beliau langsung berlutut di hadapanku. Membuat aku dan Bima sama-sama membeku. Karena aku tahu,
Sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya, ibu mertuaku berlutut di depanku. Aku membeku. Benar-benar membeku. Karena orang yang berdiri di depan rumah bibi bukan orang lain. Bu Rukmini. Wanita yang beberapa minggu lalu memaksaku membayar 25 juta rupiah. Wanita yang mempermalukanku di depan keluarga besar. Wanita yang mengatakan aku bisa keluar dari rumah jika tidak mau mengikuti aturan mereka. Dan sekarang, wanita itu berlutut di depanku. Air mataku langsung tertahan. Bukan karena terharu, tapi karena syok. Aku tidak pernah membayangkan akan melihat pemandangan seperti ini. Tidak pernah. Bima juga terlihat membeku. Begitu pula Bibi Sulastri. Semua orang di ruangan itu diam. Karena tidak ada yang tahu harus bereaksi seperti apa. Bu Rukmini menangis. Bukan tangisan kecil. Bukan tangisan pura-pura. Tapi tangisan yang terdengar sangat hancur. Sangat putus asa. Laras. Suaranya bergetar. Aku masih diam. Karena jujur saja, lukaku belum sembuh. Belum. Sama sekali belum. Bu Rukmini menunduk. Lalu berkata lagi. Saya salah. Air matanya jatuh ke lantai. Saya benar-benar salah. Aku menggenggam kedua tanganku erat. Karena selama ini, aku menunggu pengakuan itu. Sangat lama. Namun saat akhirnya keluar dari mulutnya, rasanya tidak menghapus apapun. Tidak menghapus penghinaan. Tidak menghapus air mata. Tidak menghapus rasa sakit. Saat itulah Bu Rukmini kembali berbicara. Saya baru membaca surat ayahmu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena lagi-lagi, ayah menjadi bagian dari cerita ini. Padahal beliau sudah lama tiada. Namun kebaikannya masih terus berbicara. Bu Rukmini menangis semakin keras. Saya malu. Sangat malu. Saya menerima kebaikan keluargamu selama bertahun-tahun. Dan saya membalasnya dengan cara seperti itu. Aku langsung menunduk. Karena meski marah, aku tetap tidak bisa menikmati penderitaan orang lain. Apalagi ketika penyesalan itu terlihat nyata. Saat itulah Pak Darmo masuk ke dalam rumah. Wajahnya juga terlihat lelah. Namun berbeda dengan Bu Rukmini. Beliau tampak lebih tenang. Lebih pasrah. Laras. Katanya pelan. Saya datang bukan untuk membela siapapun. Saya hanya ingin meminta maaf. Air mataku mulai menggenang. Karena selama ini, tidak ada satupun orang dari keluarga itu yang benar-benar mendengar perasaanku. Dan sekarang, satu persatu mulai menyadarinya. Namun ternyata, masih ada sesuatu yang belum ku ketahui. Sesuatu yang membuat Bu Rukmini datang ke rumah ini sambil menangis. Pak Darmo mengeluarkan sebuah amplop putih. Lalu meletakkannya di atas meja. Apa itu, Pak? Tanyaku. Beliau menghela napas panjang. Kemudian menjawab. Surat dari pengacara. Jantungku langsung berdebar. Karena aku sama sekali tidak mengerti. Pengacara? Surat apa? Pak Darmo melanjutkan. Kontrak tanah itu akan segera berakhir. Aku mengangguk pelan. Karena memang itulah yang selama ini menjadi pembahasan. Namun kalimat berikutnya membuatku terdiam. Dan ternyata ada satu klausul yang tidak pernah kami baca dengan benar. Aku langsung menatap beliau. Karena nada suaranya terdengar sangat serius. Sangat serius. Pak Darmo membuka amplop tersebut. Kemudian menyerahkan salinannya kepadaku. Tanganku mulai gemetar saat membaca. Baris demi baris. Kalimat demi kalimat. Sampai akhirnya mataku berhenti pada satu bagian. Dan saat membaca bagian itu, aku langsung membeku. Karena tertulis dengan jelas bahwa setelah kontrak berakhir, hak keputusan sepenuhnya berada di tangan ahli waris sah. Dan ahli waris yang dimaksud adalah aku, Larasati Widodo Santoso. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi.
Karena untuk pertama kalinya, semua orang menyadari sesuatu. Nasib rumah yang selama ini mereka tempati, kini berada di tanganku. Di tanganku. Dan yang membuat suasana semakin berat. Bu Rukmini tiba-tiba menangis lebih keras. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Laras, tolong jangan usir kami. Aku langsung membeku. Karena akhirnya aku mengerti. Ini bukan hanya tentang penyesalan. Ini juga tentang ketakutan. Ketakutan kehilangan rumah. Ketakutan menghadapi akibat dari semua yang telah mereka lakukan. Namun mereka belum tahu satu hal. Aku tidak pernah berniat membalas dendam. Tapi bukan berarti aku akan melupakan semuanya. Dan keputusan yang akan kuambil nanti akan membuat Bima kehilangan harapan terakhirnya untuk mendapatkanku kembali. Saat suamiku memintaku pulang, jawabanku membuatnya pucat. Ruangan terasa sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju kepadaku. Bu Rukmini masih menangis. Pak Darmo duduk dengan wajah penuh penyesalan. Sedangkan Bima terus menatapku tanpa berkedip. Karena sekarang semuanya berubah. Untuk pertama kalinya, bukan aku yang berada di posisi lemah. Bukan aku yang memohon diterima. Bukan aku yang takut kehilangan tempat tinggal. Melainkan mereka. Dan anehnya, aku tidak merasakan kemenangan. Sama sekali tidak. Aku hanya merasa sedih. Karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau saja mereka jujur sejak awal. Kalau saja mereka menghargai orang lain. Kalau saja mereka tidak menjadikan uang sebagai ukuran manusia. Mungkin semuanya akan berbeda. Saat itulah Bima berdiri. Perlahan. Lalu berjalan mendekat ke arahku. Matanya merah. Sangat merah. Seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur. Laras. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu apa yang akan terjadi. Aku bisa merasakannya. Dan beberapa detik kemudian, Bima benar-benar mengatakan kalimat yang sudah kuduga. Pulanglah. Dadaku langsung terasa sesak. Karena dulu, kalimat itu adalah kalimat yang sangat ingin kudengar. Dulu, saat aku pergi membawa koper. Saat aku menangis sendirian. Saat aku berharap dia mengejarku. Saat aku berharap dia memilihku. Namun sekarang, semuanya sudah berbeda. Bima melanjutkan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tahu aku gagal menjadi suami. Air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Bukan karena rumah. Bukan karena tanah. Bukan karena uang. Melainkan karena dia akhirnya sadar apa yang sudah hilang darinya. Aku akan memperbaiki semuanya. Katanya. Aku janji. Tangisku mulai menggenang. Karena jujur saja, aku pernah mencintainya dengan sangat dalam. Sangat dalam. Namun cinta saja tidak selalu cukup. Kadang yang lebih penting adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu sudah hancur. Saat itulah Bima berkata lagi. Pulanglah. Kita mulai dari awal. Ruangan langsung hening. Semua orang menunggu jawabanku. Bu Rukmini, Pak Darmo, Bibi, dan terutama Bima. Karena mungkin mereka berpikir aku akan luluh. Mungkin mereka berpikir aku akan kembali setelah semua permintaan maaf ini. Namun mereka tidak tahu satu hal. Selama sebulan terakhir, aku sudah berubah. Aku bukan lagi Laras yang selalu mengalah. Aku bukan lagi Laras yang rela disakiti demi diterima. Aku bukan lagi Laras yang takut kehilangan seseorang. Perlahan aku berdiri. Lalu menatap Bima. Lama sekali. Sampai akhirnya aku berkata pelan. Mas. Bima langsung mengangkat wajah. Ada harapan di matanya. Harapan yang begitu besar. Namun beberapa detik kemudian, harapan itu mulai runtuh.
Karena aku berkata, aku memaafkanmu. Air mata Bima langsung jatuh. Namun aku belum selesai. Sama sekali belum. Aku memaafkan ibu. Aku memaafkan keluarga kalian. Aku memaafkan semua penghinaan yang pernah aku terima. Tangisku ikut jatuh. Karena memaafkan ternyata tidak mudah. Sangat tidak mudah. Namun ada satu kalimat yang harus mereka dengar. Kalimat yang selama ini kusimpan. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata tegas. Tapi aku tidak akan kembali. Ruangan langsung membeku. Benar-benar membeku. Bima terlihat pucat. Sangat pucat. Seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Laras. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun aku menggeleng. Pelan. Aku pernah memberimu kesempatan untuk membelaku. Kamu diam. Aku pernah berharap kamu memilihku. Kamu diam. Aku pernah pergi sambil menangis. Kamu juga diam. Air mata Bima semakin deras. Sedangkan aku berusaha tetap kuat. Karena keputusan ini tidak lahir dalam satu malam. Keputusan ini lahir dari semua luka yang pernah kutelan sendirian. Aku bisa memaafkan. Kataku. Tapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya tidak pernah terjadi. Untuk pertama kalinya, Bima benar-benar kehilangan kata-kata. Karena akhirnya dia menyadari sesuatu. Ada kesalahan yang masih bisa diperbaiki. Dan ada kesalahan yang datang terlambat untuk diperbaiki. Namun mereka belum tahu bahwa keputusan terbesar yang akan kuumumkan besok akan membuat seluruh keluarga itu menangis. Termasuk Buruk Mini. Karena keputusan itu tidak hanya menyangkut rumah mereka, tetapi juga masa depan mereka. Keputusanku membuat seluruh keluarga Bima menangis. Malam itu tidak ada seorang pun yang bisa tidur dengan tenang. Aku tahu itu. Karena setelah aku mengatakan tidak akan kembali kepada Bima, suasana langsung berubah. Bima pulang dengan wajah hancur. Buruk Mini menangis sepanjang perjalanan pulang. Dan Pak Darmo terlihat seperti kehilangan beban sekaligus menerima kenyataan yang pahit. Sedangkan aku duduk sendirian di kamar tamu rumah Bibi. Menatap foto ayah yang kusimpan di dompet. Sudah lama sekali aku tidak berbicara pada foto itu. Namun malam itu, aku merasa ingin bercerita. Ayah. Air mataku jatuh perlahan. Aku capek. Suaraku bergetar. Aku benar-benar capek. Selama sebulan terakhir hidupku berubah begitu cepat. Menikah. Dikhianati. Dipermalukan. Pergi dari rumah. Lalu mengetahui begitu banyak rahasia yang selama ini disembunyikan. Dan sekarang, semua keputusan berada di tanganku. Aku memejamkan mata. Mengingat semua yang pernah diajarkan ayah. Tentang harga diri. Tentang kebaikan. Tentang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Saat itulah aku akhirnya membuat keputusan. Keputusan yang sudah kupikirkan berhari-hari. Dan keesokan paginya, aku meminta semua orang berkumpul. Pak Darmo datang. Buruk Mini datang. Bima juga datang. Mereka duduk dengan wajah tegang. Karena mereka tidak tahu apa yang akan kukatakan. Mereka tidak tahu apa yang akan kulakukan terhadap rumah itu. Dan jujur saja, aku bisa memahami ketakutan mereka. Karena sekarang nasib rumah yang mereka tempati memang berada di tanganku. Setelah semua orang duduk, aku berdiri perlahan. Tanganku dingin. Namun hatiku terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Aku sudah membuat keputusan. Kataku. Ruangan langsung hening. Sangat hening. Bahkan suara kipas angin terdengar jelas. Buruk Mini menggenggam tangan Pak Darmo. Sedangkan Bima terus menatapku. Menunggu. Dan beberapa detik kemudian aku berkata, aku tidak akan mengambil rumah itu. Semua orang langsung membeku. Benar-benar membeku. Karena jelas sekali, mereka tidak menyangka jawaban itu.
Buruk Mini bahkan sampai menutup mulutnya sendiri, seolah tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Aku melanjutkan. Ayahku membantu keluarga kalian karena beliau ingin membantu. Bukan supaya suatu hari aku bisa membalas. Air mata mulai menggenang di mata Pak Darmo. Sedangkan Buruk Mini sudah menangis lagi. Aku tidak akan mengusir kalian. Kataku pelan. Aku tidak akan mengambil rumah itu. Tangis Buruk Mini langsung pecah. Karena mungkin, untuk pertama kalinya beliau menerima kebaikan tanpa syarat. Dan itu justru membuat rasa bersalahnya semakin besar. Namun aku belum selesai. Sama sekali belum. Karena ada satu hal yang harus mereka pahami. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata, tapi kontraknya akan diperbarui dengan cara yang benar. Semua langsung menatapku. Apa maksudnya? Tanya Pak Darmo. Aku menjawab dengan tenang. Kita buat perjanjian baru. Jelas. Resmi. Dan tidak ada lagi yang disembunyikan. Pak Darmo langsung mengangguk. Bahkan sebelum aku selesai bicara. Karena beliau tahu itulah keputusan yang paling adil. Saat itulah aku menoleh ke arah Buruk Mini. Wanita yang dulu membuatku menangis. Dan kini duduk dengan wajah penuh penyesalan. Bu. Beliau langsung menatapku. Saya memaafkan ibu. Tangisnya langsung pecah lagi. Karena mungkin kalimat itu lebih berat daripada hukuman apapun. Saat itulah beliau berkata sambil menangis, saya tidak pantas mendapatkan maaf itu. Aku tidak menjawab. Karena terkadang, orang yang benar-benar menyesal memang merasa seperti itu. Beberapa menit kemudian, semua orang mulai menangis. Pak Darmo, Buruk Mini, bahkan Bima. Namun tangisan mereka bukan lagi karena takut kehilangan rumah, melainkan karena menyadari satu hal, bahwa orang yang paling mereka sakiti justru menjadi orang yang paling baik kepada mereka. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Saat itulah Bima berdiri, lalu berkata dengan suara bergetar, aku kehilangan perempuan terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Air matanya jatuh tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang membantah perkataannya. Karena semua orang tahu, dia memang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa diganti dengan penyesalan. Dan tidak bisa kembali hanya karena permintaan maaf. Namun mereka belum tahu satu hal lagi. Beberapa minggu kemudian, sebuah keputusan besar yang kuambil akan membuat hidupku berubah selamanya. Dan di hari itu, aku akhirnya benar-benar menutup lembaran terakhir dari kisah yang pernah menghancurkan hatiku. Aku memaafkan mereka, tapi aku memilih jalanku sendiri. 3 minggu setelah pertemuan itu, hidupku mulai berubah. Perlahan, namun pasti. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan yang terjadi, aku bisa bangun pagi tanpa rasa sesak di dada. Aku bisa tersenyum tanpa harus berpura-pura. Dan yang paling penting, aku bisa melihat masa depan tanpa terus memikirkan masa lalu. Rumah yang dulu menjadi sumber konflik akhirnya selesai diurus. Perjanjian baru dibuat secara resmi. Semua jelas. Semua terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Pak Darmo mengurus semuanya dengan jujur. Sesuatu yang seharusnya dilakukan sejak awal. Sedangkan Buruk Mini, beliau berubah. Benar-benar berubah. Bukan karena takut kehilangan rumah, tapi karena akhirnya menyadari kesalahannya. Beberapa kali beliau datang ke rumah Bibi, membawa makanan, membawa buah, atau sekadar menanyakan kabarku. Dan setiap kali melihatnya, aku selalu teringat satu hal. Manusia memang bisa berubah, asalkan mau mengakui kesalahannya. Namun perubahan itu tidak selalu bisa mengembalikan apa yang telah hilang, termasuk pernikahanku. Siang itu aku sedang berada di sebuah ruko kecil yang baru selesai direnovasi. Ruko itu sederhana, tidak besar,
Tidak mewah. Namun saat melihatnya, aku tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, aku membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Dengan tabungan yang kumiliki. Dengan bantuan bibi. Dan dengan keberanian yang tidak pernah kusadari ada dalam diriku. Aku membuka usaha kecil. Usaha yang sudah lama ingin kulakukan. Usaha yang dulu selalu kutunda karena terlalu sibuk memikirkan orang lain. Saat itulah seseorang datang. Aku langsung mengenali langkah kaki itu. Bima. Aku menoleh. Dan melihatnya berdiri di depan ruko. Namun kali ini berbeda. Tidak ada harapan besar di matanya. Tidak ada permintaan. Tidak ada paksaan. Hanya ketulusan. Selamat. Katanya pelan. Aku tersenyum. Terima kasih. Kami berdiri beberapa saat tanpa bicara. Lalu Bima berkata, aku dengar kamu buka usaha. Aku mengangguk. Iya. Dia tersenyum tipis. Dan senyum itu terasa sedih. Sangat sedih. Aku bangga sama kamu. Air mataku hampir jatuh. Karena dulu, kalimat itu sangat ingin ku dengar. Namun kini, kalimat itu tidak lagi membuatku berharap. Karena hatiku sudah memilih jalan lain. Bima menunduk. Lalu berkata, aku cuma mau bilang satu hal. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan di dalam diriku. Yang tersisa hanya kenangan. Apa itu? Tanyaku. Bima menarik napas panjang. Kemudian berkata, terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus. Air mata langsung menggenang di mataku. Karena kalimat itu sangat sederhana. Namun sangat jujur. Sangat terlambat. Tapi tetap jujur. Aku tersenyum. Lalu mengangguk. Jaga dirimu baik-baik, Mas. Hanya itu. Tidak ada janji. Tidak ada harapan. Tidak ada kata kembali. Karena kami sama-sama tahu. Kisah kami sudah selesai. Beberapa bulan kemudian, usahaku berkembang. Pelanggan bertambah. Karyawan bertambah. Dan hidupku semakin baik. Bukan karena aku menang. Bukan karena aku membalas dendam. Tapi karena aku memilih untuk bangkit. Suatu sore, aku berdiri di makam ayah. Membawa bunga melati kesukaannya. Angin berhembus lembut. Langit terlihat cerah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa damai. Aku tersenyum sambil menatap nisan sederhana itu. Ayah. Air mataku jatuh perlahan. Ternyata bibi benar. Aku tertawa kecil di sela tangis. Tapi ayah juga benar. Kebaikan memang tidak selalu dibalas kebaikan. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi orang baik. Aku mengusap air mata, lalu menatap langit. Dan saat itu, aku merasa beban yang selama ini kupikul akhirnya hilang. Karena aku tidak lagi hidup untuk mendapatkan pengakuan. Tidak lagi hidup untuk diterima. Tidak lagi hidup untuk membahagiakan orang yang tidak menghargai diriku. Aku hidup untuk diriku sendiri. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal. Jangan pernah membayar harga dirimu demi diterima oleh orang lain. Karena orang yang benar-benar menganggapmu keluarga, tidak akan pernah meminta uang sebagai syarat untuk menghargaimu. Mereka akan menerimamu dengan tulus, menghargaimu dengan tulus, dan menjagamu tanpa syarat. Sedangkan orang yang hanya melihat nilai uangmu, cepat atau lambat akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan, cinta, dan orang-orang baik yang pernah hadir dalam hidup mereka.